in your own words, declare his greatness, declare his majesty. Say, Lord, you are great, you are worthy of all praise. Who do we have in heaven but you? Who do we desire on earth besides you? Come on, in your own words, declare his majesty. Declare his majesty, declare his glory, his splendor. How great you are, oh God, how great, how great. How great you are, oh Lord. Oh. I'm going to read a psalm really quickly from Psalm 100. It says, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. Let's say that together. The Lord is God. He made us. We are his. We are his people, the sheep of his pasture. Come on, family. Enter his gates with thanksgiving. Enter his nothing else would take just to feel safe. Oh, just to feel the warmth of your. Yes, Jesus, help me find my way, Lord. So help me find, bring me back safe. Oh, so we say, oh, you're all I've ever needed, Lord. So Lord, the prayer is help us know that you are near, closer than a brother. You promise. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat,
kuasamu, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasamu, Yesus, ku dimampukan. Denganmu ku dilayakan, segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu, ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu, Yesus, ku dimampukan. Denganmu ku dilayakan, segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu, ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang beri kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu, ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, Shalom. Yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang kehidupan kita, di sehari-hari yang kita lalui, kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, jemaat Tuhan sejenak semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih
untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Kau hadir bagi setiap kehidupan kami, ini setiap hati kami, ini setiap kehidupan kami. Hati kami rindu untuk datang menyembah Engkau Bapa. Kami memberikan hati kami, hidup kami sebagai penyembahan kepadamu Bapa. Kau hadir memberkati setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk datang menyembah Engkau Bapa. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Kau hadir bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan inilah padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan inilah hati
Tuhan dan setia padamu Bapa, kemanapun ku hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran sampai. Beri jemaat Tuhan, angkat hatimu katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, semua yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Nafas kami itu milik-Mu Tuhan, segala yang kami miliki itu milik-Mu Tuhan, segala yang Kau titipkan kepada kami itu milik-Mu. Pada akhirnya kami akan tinggalkan semuanya. Hati kami yang Kau dapati tetap setia Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Dapat kami membalas setiap kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami. Selain kami bawa hati kami, pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu. Mari sama-sama nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Lagi jemaat Tuhan, angkat hatimu katakan, inilah yang ku punya, yang mau taat padamu Tuhan dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Inilah, yes, dari hatimu katakan, ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kemana sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran
sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya Tuhan. Haleluya. Hatiku Tuhan, hati kami bawa padamu Tuhan. Biar kau dapati kami setia padamu Tuhan. Semua yang kami miliki itu milik-Mu Tuhan. Segala yang kami punya itu milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan padamu, kami bawa padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan sembahmu, pujianmu kepada Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kami yang rindu datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Ini setiap hati kami yang rindu berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu yang kami berikan atas hidup kami Tuhan. Tak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, lebih lagi bawa hati-Mu, bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Dahsyat perkasa Engkau, kami muliakan Engkau dalam hidup kami. Kau bertata dalam hati kami, Kau bertata dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami butuh lebih lagi Engkau hadir bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu lebih lagi nyata dalam hati kami. Yesus Tuhan. Tiada yang
perlu kami banggakan dalam hidup kami. Tiada perlu kami sombongkan dalam kehidupan kami. Semua yang kami miliki itu milik-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. I surrender Lord. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Ambil alih hati kami, ambil alih hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Oh Ampuni hidup kami Bapa. Ampuni hati kami Tuhan. Seringkali kami meninggikan diri kami. Seringkali kami menyombongkan apa yang kami miliki Tuhan. Tetapi malam hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kepada setiap kehidupan kami bahwa segala yang kami miliki, segala yang kami punya, itu milik-Mu Tuhan. Pada akhirnya kami akan tinggalkan semuanya. Yang Kau dapati, biar hati kami, hidup kami, tetap setia kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita renungkan setiap kebaikan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Perbuatan Tuhan terlalu banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, dari tempat ini kami mau tinggikan nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu. Sebab nama-Mu besar. Nama-Mu ajaib. Nama-Mu dahsyat. Engkau Tuhan yang menjadikan seisi semesta ini Tuhan. Ada jemaat Tuhan, berlahan-lahan tetap dalam hadirat Tuhan, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, kan ku nyatakan, ku saksikan. Kami saksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, ajaib bagiku. Kan ku nyatakan kami nyatakan
kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami membuktikan kebaikan-Mu Kau nyatakan atas hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus Mari jemaat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan kebesaran Tuhan. Kan ku nyatakan kebesaran, sungguh kami saksikan di setiap nafas hidup kami. Ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, dan seluruh karyamu, oh Yesus Engkaulah Raja tertinggi. Biar alam raya sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus, bertelut membah buat seluruh karya-Mu, seluruh karya-Mu, oh Yesus Engkaulah Raja tertinggi. Mari katakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Come on. Kan ku nyatakan kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, sungguh kami saksikan perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Katakan perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Mari akui bahwa Dia yang menjadi penyelamat hidup kita. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Kami saksikan perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi menaikkan pujian kami, sukacita kami yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Yes. Sebab sukacita-Mu Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Malam hari ini menaikkan sukacita-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tiada alasan untuk tawar hati, karena Tuhan Yesus memberikan sukacita bagi setiap kehidupan kita. Sama-sama naikkan pujian ini, come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena apa? Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus
ada mari angkat tanganmu katakan. Ku percaya firman Tuhan sanggup come on, Gold CC. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dalam Tuhan tercurah atas kita. Musik memuji Tuhan. Yeah. Sukacitamu Tuhan, setiap hari kami rasakan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu selalu nyata atas kehidupan kami Bapa. Ajar kami untuk setiap hari kami tetap bersukacita meskipun keadaan kita tidak baik-baik, tetapi kita mau tetap bersukacita bagi nama Tuhan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Hey. Saya rindu dengan segenap hati sama-sama nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Come on. Sukacita dengan iman katakan melimpah dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Katakan sukacita, sukacita dalam. Sungguh kami bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Hey, kekuatan Kau berikan bagi setiap kehidupan kami yang bersukacita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Sungguh Engkau sumber sukacita dan kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Ini saatnya kami meninggi, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Ini saatnya, sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa. Mari satukan suara kita. Satu suara keselamatan bagi Bapa yang duduk dan berkata, Kami daikan pada harap domba. pujian dan kekuatan, Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Seluruh kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Come on, Gold CC, sama-sama katakan. tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, Hadapan Semari suruhkan keselamatan bagi anak yang duduk dan berkata, kami naikkan pada harap domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Musik memuji Tuhan. Wahyu 7 ayat 10. Dan mereka bersorak-sorak dengan suara yang nyaring. Keselamatan bagi Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi. Yang percaya katakan amin.
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari serukan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari serukan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sungguh kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai terbesar bagi Tuhan Raja kita. Silakan duduk jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang di Goal CC. Pembacaan katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pertobatan adalah hidup berpaling dari dosa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Mari baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Demikian pembacaan katekismus kita, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Itulah tadi pembacaan katekismus kita. Sebab kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan iman kita. Setiap kami Tuhan, kami putuskan, kami berjanji, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampaikan kepada Yesus. Sampai akhir
sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi. Biar kau dapati kami Tuhan, ku hamba-Mu yang sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Mari lebih lagi nyatakan. Ada saatnya yang ku alami seperti yang kami ingini Tuhan, seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati kami, hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidup. Nyatakan di hadapan Tuhan, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidupku, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, mengasihi-Mu, ku tetap mengasihi-Mu. Biar kau dapati kami hamba-Mu yang setia, ku hamba-Mu yang setia. Mari nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Sampai akhir di hidup, di penyataan kami di hadapan-Mu Tuhan, ku kan tetap dari segala apapun itu Tuhan. Tak ada yang dapat membalas kasih setia-Mu dalam hidup kami selain kami berikan hidup kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Dahsyat Tuhan, mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sambil memejamkan matamu, mari renungkan setiap kalimat pujian ini. Sampai akhir di hidup, Kami Tuhan, ku kan tetap hidup kami yang terbaik menyembah-Mu, kami berikan kepadamu, melayani-Mu Tuhan. seumur hidupku. Sampai ku menutup Sampai kami menutup mata, amin. ku tetap Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. biar kau dapat
Kami tetap melayani-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan. Apapun itu Tuhan, selain hidup kami. Selain hidup kami Tuhan, untuk melayani-Mu. Amin. Kami tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lagi katakan di hadapan Tuhan. Sampai akhir di hidupku, Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu. amin. Seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati setiap kami. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang Setia. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tenangkan jiwa kami, teduhkan hati kami, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu bukan hanya menjadi sekedar informasi yang kami terima untuk menambah pengetahuan kami, tetapi kami mau supaya kehidupan kami berpaling dari cara hidup kami yang lama, jalan hidup kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya di dalam pemberitaan firman Tuhan ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang diberkati dengan pujian dan penyembahan yang tadi kita lakukan bersama? Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang Amazing Grace. Kasih karunia kita bisa melayani Tuhan sama-sama. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita bisa melihat jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kesucian dan pemakaian Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan sekali lagi untuk kita bangkit berdiri, sebab apa yang saya akan sampaikan ini mungkin sekitar 1,5 jam Anda. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita langsung baca kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22, 3 ayat. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai 22, saya akan membaca tulisan yang berwarna biru. Jemaat Tuhan akan membaca tulisan yang berwarna kuning dan yang berwarna putih, kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu jauhilah, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka
yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni? Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Tolong direspon. Siapa yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan? Tolong angkat tangannya. Terima kasih untuk responnya. Yang mengangkat tangan, tolong diingat baik-baik bahwa tadi saya angkat tangan. Dan selama saya menyampaikan firman Tuhan ini, tolong tetap tersenyum kepada saya. Sebab firman Tuhan kita semua sudah tahu, firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Bukan berarti yang memberitakan firman dia sudah lebih baik, tetapi apa yang Tuhan percayakan melalui firman Tuhan ini kita mau belajar sama-sama untuk melakukannya. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Ingat baik-baik ya, yang sudah angkat tangan tadi. Kita mulai dari hal ini, latar belakang dari surat Timotius ini. Surat Timotius ini adalah ketika Paulus sudah menunggu ajalnya karena dia sedang dipenjara untuk kali yang kedua. Paulus dipenjara bukan karena kejahatan tapi karena memberitakan Injil. Dan Timotius diutus ke kota Efesus bukan untuk berlibur tetapi ada misi penyelamatan, sebab di Efesus itu adalah pusatnya penyembahan berhala. Jadi orang-orang Kristen di sana itu diajak untuk mencampur antara kebenaran Injil dan tradisi. Ada tantangan dari luar tetapi ada juga tantangan dari dalam. Kalau kita baca di perikop sebelumnya ada dua nama yang disebut, Hymenaeus dan Philetus. Dua orang yang menyebarkan berita yang sesat bahwa kebangkitan tubuh itu sudah terjadi. Orang yang mati itu sudah dibangkitkan dan dia mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Dan Timotius diutus untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan di kota Efesus. Surat 1 Timotius menekankan pengaturan gereja dan dasar pelayanan. Surat 2 Timotius menekankan kesetiaan pada Injil dan ketekunan sampai akhir. Ini yang menarik. Usia Timotius pada waktu dia pertama kali ikut sama Paulus, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, usianya sekitar 20 tahun. Ada yang 20 tahun yang hadir di tempat ini? Rival. Timotius ikut pelayanan sejak usia 20 tahun dan dia diutus menjadi gembala di Efesus. Karena di sana di 1 Timotius pasalnya yang ketiga, Paulus memberikan mandat untuk dia tetap tinggal di Efesus. Dia sebagai gembala, kita bisa baca itu di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 bahwa Timotius menetapkan kriteria untuk penilik jemaat, untuk diaken. Lalu 1 Timotius pasalnya yang kelima, Timotius diajarkan bagaimana mengurus dan memperlakukan jemaat dari berbagai usia. Berarti itu tugas penggembalaan. Timotius yang masih muda itu diberikan tugas untuk melayani Tuhan di dalam penggembalaan. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius, karena dia masih muda, Timotius ini dilatih untuk dia mempersiapkan diri di dalam pelayanan penggembalaan. Bukan berarti Timotius sudah sempurna, sudah perfect, lalu dia diutus jadi gembala. Di dalam pelayanan penggembalaan, Paulus menasihatkan Timotius supaya dia memiliki kesiapan diri untuk dia siap yang pertama-tama diproses oleh Tuhan. Lalu yang kedua dia bisa mengajarkan Injil, kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa Paulus memberitahu kepada Timotius tentang kesiapan diri? Sebab tadi saya sudah sampaikan Timotius itu usianya masih sangat muda. Ada istilah yang biasa berkatakan kamu ini masih hijau. Saya nggak tahu kenapa dia disebut hijau ya. Apa hijau itu artinya muda. Kamu ini masih bau kencur. Saya nggak tahu juga kenapa bau kencur itu artinya muda ya. Tetapi
di sini karena usia Timotius yang masih muda, maka Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya dia mempersiapkan diri. Kita harus tahu bahwa di masa itu budaya Yahudi itu sangat menghormati orang tua yang memimpin. Jadi kalau orang muda yang memimpin itu menjadi sebuah beban mental bagi mereka yang memimpin. Ini bisa kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena siapa yang masih muda di sini? Menariknya WHO bilang 60 tahun ke bawah itu masih muda. Haleluya, berarti saya masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari usia yang muda yang sedang dialami oleh Timotius? Usia muda adalah persiapan. Jangan suka menunggu. Oh, nanti kalau saya sudah berkeluarga, nanti kalau saya sudah dewasa, nanti kalau saya sudah bekerja, nanti kalau tunggu dulu. Nanti saja kalau saya sudah hidup kudus, hidup suci, kalau saya sudah siap baru saya melayani. Alkitab menyampaikan kepada orang muda di dalam pengkhotbah ini untuk orang muda ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Artinya hubungan dengan Tuhan dan kesiapan melayani harus dimulai sejak muda, bukan tunggu nanti, oh saya ini belum sempurna. Saya masih terikat dengan dosa. Kesiapan tidak ditentukan dengan usia, tetapi seperti yang Timotius alami bahwa bagaimana sikapnya yang bersedia untuk diutus oleh Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab, di dalam Yeremia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Perhatikan kalimat ini. Kesiapan dimulai dengan kesediaan melayani Tuhan sejak muda. Bukan ketika kita sudah merasa mampu. Siapa yang tahu? Orang medis pasti tahu. Ada istilah di dalam medis itu namanya sarkofenia. Pengurangan massa otot. Kalau usia 65 tahun, ototnya mulai turun. Susah angkat berat. Tapi itu bisa dimulai usia 30 pada saat begini. Habis makan tidur. Habis makan enggak bergerak. Langsung habis makan mengantuk ini. Gula sudah naik di dalam tubuh dan akhirnya tidur. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Sebab apa yang ada di dalam medis itu ada di dalam Alkitab sejak muda. Bilang dulu sebelah kiri kananmu. Sejak muda ayo melayani. Bilang di sebelah kiri kanan. Sejak muda, ayo melayani. Jika kita tidak melayani, maka ini. Kalau medis saja bilang usia 60, otot berkurang. Kamu gak pernah melayani. Percayalah. Otot rohani kita juga tidak pernah dilatih. Sebab di dalam pelayanan kita akan diberikan latihan. Kita akan diminta untuk berdoa, kita diminta untuk sesuai dengan tema tadi, menyucikan diri. Kita diminta untuk hidup takut akan Tuhan. Dan tidak mungkin Pastor Esra pergi lihat satu-satu, dia pergi cari habit. Habit apa kau bikin? Hari ini kau sudah berdoa? Belum. Tetapi setiap kita dengan kesadaran harus mulai membangun kehidupan rohani. Sejak muda kita belajar mempersiapkan diri dengan baik. Dengarkan ini baik-baik. Jangan takut salah. Jangan takut gagal waktu melayani. Tetapi takutlah ketika kamu melakukan pelayanan bukan lagi menyenangkan hati Tuhan, tapi mencoba berkenan kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Ini ada di dalam Alkitab. Saya ambil quotes-nya ini di dalam Alkitab ya. Di dalam Galatia pasalnya yang pertama ayat yang ke-10.
Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Terus dia main keyboard. Ini bukan Arif ya, bukan Arif. Dia main keyboard. Ada cewek yang saya taksir di sana. Semua yang tidak perlu. Begitu ada Asher. Ini bukan Asher yang di sini ya. Waktu yang masuk wajahnya biasa-biasa saja, dia shalom. Tapi kalau wajahnya ganteng atau cantik, shalom. Nadanya naik. Sekiranya aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Dari usia muda, Timotius, kita belajar. Sejak muda kita belajar. Yuk, kita belajar terlibat di dalam pelayanan. Dan kita belajar melayani untuk menyenangkan hati Allah. Bukan mencari perkenanan manusia. Yang kedua, masalah yang Paulus perhatikan dari kehidupan Timotius untuk dia mempersiapkan diri adalah masalah kepercayaan. Lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita sudah tahu tadi, Timotius ya kalau di dalam Alkitab ditafsirkan, dia sekitar 33 sampai 35 tahun. Lalu yang menjadi diaken dan penatua di sana itu usia 50 tahun. Dan di dalam tradisi, orang yang bisa melayani Tuhan itu, yang dipercayakan sebagai gembala itu, ya kalau dilihat 33 tahun kan di dalam dunia modern sekarang itu sudah cukup dewasa. Tetapi di dalam perjanjian lama, tradisi Yahudi dan Helenis, mereka menganggap itu belum cukup. Dan ini menjadi beban mental bagi Timotius. Timotius melihat bahwa sifat ini, Paulus melihat bahwa sifat pemalu ini akan bisa menjadi kelemahan ketika Timotius tidak tahu, tidak menyadari siapa dia di dalam Kristus. Siapa yang percaya bahwa dia adalah anak-anak Allah? Tidak angkat tangan juga gak apa-apa. Sebab saya tahu Yesus sudah menebus kita. Yang percaya katakan amin. Saya bicara seperti ini sebab saya juga ditebus. Dan saya mempercayai hal itu bahwa apapun yang saya lakukan, saya mau mulai belajar supaya saya berpaling dari cara hidup yang lama, meninggalkan jalan hidup yang lama. Nah, dalam kepercayaan diri ini, yuk kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Mungkin saudara tidak bisa main bass seperti Korendi tadi. Tapi saudara punya ketelitian dan di gereja ini saudara bisa melayani ketelitian melihat ini. Oh ini warna bajunya enggak sinkronin. Dia pakai jas warna kuning, baju hijau, celana merah jambu, sepatu putih. Tidak cocok itu, pastor. Ganti. Dan Tuhan bisa pakai engkau di dalam ketelitian itu. Kalau saya, setiap kali saya datang dan beribadah, saya percayakan wardrobe saya kepada istri saya. Bajumu warna apa? Ini. Silakan diatur. Dan saya tinggal pakai. Mungkin tidak bisa tidak punya suara seperti Rival atau Andika yang menyanyi tadi. Sebagai worship leader. Tetapi engkau adalah orang yang selalu hadir dengan kecepatan tinggi. Belum mulai ibadah sudah datang duduk. Dan Tuhan bisa pakai hal tersebut di dalam melayani Tuhan. Tidak lancar untuk berbicara, tetapi lancar mengetik. Dengar khotbah bisa langsung diketik jadi sebuah quotes dari sebuah ringkasan. Itu kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Atau punya kemampuan untuk duduk berjam-jam mendengar teman yang cerita. Gak kasih solusi, cuma duduk aja dengar selama berjam-jam. Dan itu adalah pelayanan yang luar biasa. Sebab ketika kita merasa di dalam diri kita ini tidak ada kelebihan, disitulah
kuasa Tuhan bekerja. Disitulah kuasa Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Ada contoh di dalam Alkitab untuk orang yang punya problem dalam kepercayaan diri. Namanya Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Perhatikan yang saya slide di sana. Musa selalu berkata apa? Aku bukan. Lalu Musa berkata apa? Aku tidak. Lalu Musa berkata apa? Aku masih. Aku lambat dalam berbicara. Semua ini yang Musa katakan, saya nggak akan mungkin bisa berdiri di hadapan Firaun. Saya nggak akan mungkin bisa membawa bangsa Israel. Tetapi ini, Tuhan tidak reject Musa. Ganti-ganti. Saya pakai orang lain. Saya pakai Harun saja. Musa nggak usah. Tetapi Tuhan tidak ganti Musa. Tuhan tidak rubah kepribadiannya. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih penyertaan. Dan untuk jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, Tuhan kasih penyertaan kepada setiap kita. Ketika engkau bekerja, Tuhan ada. Tidak ada amin. Ketika engkau kuliah, Tuhan ada. Ketika engkau sendiri di kamar, Tuhan ada. Hati-hati apa yang kau lihat. Suatu kali ada seorang yang pemalu, terus dia menjadi guru sekolah minggu. Saya mau jadi guru sekolah minggu. Waktu dia mengajar, dia selalu jadi guru pendamping. Ini bukan guru sekolah minggu di sini ya. Lalu tiba-tiba guru yang mengajar, harusnya mengajar itu sebagai, dia kan sebagai pendamping yang harusnya mengajar itu nggak hadir. Dia izin karena sakit. Lalu dia disuruh untuk mengajar, dikasihlah buku panduan, dia baca. Lalu dia mengajar. Satu kali Yesus masuk ke kota Yeriko, dan ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ada seorang yang berlari-lari hendak melihat bagaimana sih modelnya Yesus ini, kok ramai sekali orang. Orang ini lari-lari, lalu dia lihat ada pohon yang bisa dia panjat. Dia naik ke atas. Dan ketika Yesus tiba di pohon itu, dia lihat ke atas. Lalu Yesus berkata, "Hei Lazarus." Tiba-tiba, aduh salah ini. Kan harusnya Sakeus. Dia tidak hilang akal, dia bilang, "Hei Lazarus, turun kau dari situ. Itu tempatnya Sakeus. Tempatmu ada di kuburan." Percayalah, Tuhan kasih kita penyertaan. Tuhan kasih kita janjinya. Aku menyertai engkau sampai, bukan sampai besok, sampai pada kesudahannya. Jadi kalau engkau punya problem dalam kepercayaan diri, merasa bahwa saya ini tidak punya kelebihan apa-apa. Saya ini cuma manusia biasa saja. Ini, perhatikan baik-baik. Tuhan mau pakai dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada. Jangan cari yang, kerennya itu sana, kalau dia main musik, kalau dia WL, atau dia lagi berlibur di Bali, dia sudah punya handphone yang terbaru. Tapi ini, Tuhan mau pakai dirimu dengan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada padamu. Suatu kali Tuhan bertanya kepada Musa, "Apa yang ada padamu?" Ketika dia mau diutus untuk membebaskan bangsa Israel, Musa berkata, "Tongkat." Lemparkan tongkat itu. Tongkat itu berubah menjadi ular. Perhatikan ini. Kalau tongkat di tangan kita, kita pakai itu tongkat untuk pukul anjing, pukul kucing. Tapi tongkat di tangan Musa, dia pakai untuk membelah laut. Tuhan mau pakai apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Yang ketiga, yang Paulus perhatikan dari Timotius adalah masalah kesehatan fisik. Di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-23. Nah, janganlah lagi minum air saja, melainkan gunakanlah sedikit apa? Anggur berkadar alkohol rendah. Karena pencernaanmu terganggu dan karena engkau sakit-sakitan. Nah, saya disclaimer dulu, ayat ini jangan dijadikan alasan untuk Mira Santika ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Haleluya.
Jadi jangan dipakai untuk alasan, ada tertulis dalam Alkitab, tapi baca sampai selesai. Ada bagian selanjutnya, berkadar, rendah, lalu ada sebab dan akibat. Karena pencernaanmu terganggu. Kita harus tahu, zaman dulu belum ada filter air yang secanggih sekarang. Dan itu di dalam air bisa terkandung bakteri yang bisa menyebabkan pencernaan itu terganggu. Paulus menasihatkan, Tim, ini Timotius, minum sedikit anggur supaya bakteri yang ada di perutmu itu mati. Kadar alkohol rendah. Sekali lagi Paulus menekankan kata sedikit. Bukan untuk mabuk atau rekreasi. Seperti Timotius yang diingatkan untuk menjaga kesehatan lambung atau kesehatan tubuhnya supaya pelanannya maksimal, kita pun dipanggil untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sebab tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Hal ini berarti kita perlu menjaga tubuh ini dengan memiliki gaya hidup yang sehat. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan sampai ketika dikasih pelayanan sama Pastor Esra, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Hari Senin dia demam, muntah-muntah, sakit kepala, terus Pastor Esra di WA. Pak Esra, anak saya melayani di situ. Karena dia dikasih pelayanan 3 kali terus dia sakit. Jangan kasih dia pelayanan. Padahal dia tidak tahu ini. Anaknya ini tidak cerita. Dia sering mabar sampai jam 3. Live TikTok jam 2 malam, jam 2 subuh. Tidak usah sebutnya. Scroll sampai jam 3 subuh. Tiba-tiba jam 1 dini hari, SMP makan bim gacoan deh. Dia pergi makan, habis itu dia pulang tidur. Asam lambung naik. Sekali lagi. Di sini yang saya mau sampaikan. Yang tadi angkat tangan mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau hidup kita dipakai Tuhan, perhatikan hal ini baik-baik. Rawat tubuhmu juga. Sebab tubuh ini adalah bait Allah. Jangan sampai Tuhan mau pakai kita di usia 50 tahun. Tapi karena kita makan, minum, mabuk, sembarang kita masukkan ke dalam tubuh ini. Ada istilah namanya radikal bebas. Tidak ada aturan, tidak ada pantangan. Makan saja. Padahal kairos Tuhan, waktu Tuhan dia mau pakai kita usia 60 tahun. Tapi nggak sampai. Ada contoh di dalam Alkitab. Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel pada usia 80 tahun. Dan setelah itu di usia 80 bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa jalan-jalan, tapi bukan di mall. Musa jalan-jalan di padang gurun selama 40 tahun. Alkitab tulis, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, jangan lupa bahwa tubuh kita ini memerlukan power, memerlukan durabilitas untuk berjalan melakukan kehendak Tuhan. Contoh yang kedua, Kaleb. Kaleb dipakai Tuhan pada usia 85 tahun. Apa perkataan Kaleb? Berikan kepada saya Hebron. Ada yang tahu siapa yang tinggal di Hebron? Yang tinggal di Hebron itu Goliatnya Goliat. Kalau Goliat itu besar, ini lebih besar dari Goliat. Yang paling besar dari bangsa Enak, dari suku Enak. Dan Kaleb minta pegunungan Hebron supaya dia memiliki apa yang dijanjikan Tuhan melalui hambanya Musa. Semangat rohani tidak harus ikut menua bersama fisik. Sebab fisik itu bukan berarti kalau kita latih terus fisik kita ini akan kuat. Tetapi ketika kita punya janji Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan pakai kehidupan kita. Bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, tapi Tuhan mau pakai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita.
jangan berhenti untuk mengobarkan karunia Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, Paulus melihat Timotius itu punya kecenderungan pasif. Dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6, itulah kuperingatkan engkau. Ada kata kuperingatkan untuk mengobarkan karunia Allah. Ini punya makna bahwa ketika Paulus mendoakan dan menumpangkan tangan ke atas Timotius, saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan pengurapan kepada Timotius. Kemampuan khusus untuk dia bisa melayani. Tetapi karunia yang diberikan itu bukan hanya bersifat pasif. Setiap kita seperti Timotius yang diberikan kemampuan melalui penumpangkan tangan, kita pun punya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita punya tanggung jawab untuk menjaga supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu tidak padam. Untuk pemain musik pasti mengerti ya. Kalau bisa bermain musik tapi nggak pernah dilatih, pasti skillnya menurun. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, dulu saya rajin berdoa, lah sekarang dulu saya rajin puasa. Sekali ketemu dengan pendeta, wah Peter, dulu saya itu rajin berdoa. Terus saya bilang, sekarang sudah tidak rajin ini. Dulu saya rajin puasa. Sampai saya bisa puasa 3 tahun. Oh Tuhan, bagaimana dia puasa? Maksudnya setiap hari dia puasa, setiap hari gitu. Saya mau sekali keluar dari mulut. Terus sekarang Pak, jangan sampai apa yang Tuhan berikan itu hanya menjadi monumen di dalam kehidupan kita. Sebuah peringatan, wah dulu saya hidup di dalam kesiapan diri. Nah dari kesiapan diri ini kita belajar bahwa mengapa Paulus memberikan tugas kepada muridnya yang masih muda. Yang pertama karena Timotius punya fondasi iman yang kuat. Itu di dalam 2 Timotius pertama ayatnya yang ke-5. Paulus melihat ada iman yang tulus di dalam neneknya Timotius, yaitu Lois dan ibunya Eunike. Dan Paulus yakin itu ada juga di dalam kehidupan Timotius. Dan yang kedua di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-22. Paulus berkata Timotius ini sudah teruji. Kalau kita mundur ayat yang ke-19 kita tahu di sana bahwa Paulus sedang berkata kepada jemaat di Filipi yang dia mau utus ini orang yang sudah teruji kesetiaannya. Kesucian dan pemakaian Tuhan. Kita baca sama-sama tulisan ini. 1, 2, 3. Bukan soal bakat. Tapi sama-sama bilang kebersihan. Kebersihan ini bukan berarti kalau bangun kita membersihkan rumah. Tetapi bagaimana hidup ini kita jaga. Bagaimana hidup ini kita perhatikan. Sebab kalau kita punya kerinduan untuk dipakai Tuhan, Tuhan jauh lebih rindu untuk pakai kita. Cuma kadang kita ini tidak tahu bahwa kalau mau dipakai oleh Tuhan, ada syarat dan kondisi yang Tuhan sudah tentukan. Lihat di dalam ayat yang ke-21, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-21. Jika seorang apa di sana menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Artinya bahwa kita punya tanggung jawab untuk menyucikan diri. Dan ketika kita menyucikan diri, Tuhan akan memakai kehidupan kita. Ini seperti peran antara dua sinergi, yaitu antara Allah dan manusia. Peran Allah itu sebagai pemurni. Pernah baca ya? Ketika tukang periuk sedang membentuk bejana. Ternyata bejananya itu sudah jadi dan tidak sesuai. Apa yang tukang periuk itu lakukan? Bejana tanah liat itu dihancurkan lagi, enggak sesuai. Hancurkan lagi, dibentuk ulang. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mau hidup kita ini dipakai untuk mempermuliakan Tuhan,
Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Kita mempunyai janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ada satu contoh ketika dia belajar untuk menyucikan diri, memperhatikan hidup yang kudus di hadapan Allah. Namanya Yusuf. Yusuf menyucikan diri dan menolak dosa dengan istri Potifar. Di dalam Kejadian 39 saya ambil terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab ini lebih relate waktu saya baca. Tetapi dari hari ke hari. Bilang dulu hari ke hari. Laki-laki kalau digoda hari ke hari, dia pasti luluh. Jangankan hari ke hari. Ada godaan untuk dosa. Bayangkan ini, istri seorang raja di Mesir. Tidak mungkin itu mukanya abal-abal ya. Tidak mungkin bodinya itu sembarangan. Dia digoda hari ke hari. Tapi saya ingin kita perhatikan kalimat yang berwarna kuning. Sedapat mungkin dia menjauhkan diri. Ketika dia lihat ada godaan, sedapat mungkin dia pergi. Pertanyaannya, apakah kita ketika ada godaan dalam kehidupan kita, kita lari menjauh atau lari mendekat? Tuhan memakai Yusuf ketika dia belajar untuk memperhatikan hidup dalam kekudusan, untuk memelihara bukan satu orang, satu bangsa. Bangsa Israel. Menyucikan diri adalah keputusan harian. Dikuduskan adalah kondisi hidup yang dihasilkan oleh Tuhan. Bukan berarti ketika kita, saya kudus karena saya sudah menyucikan diri. Tidak. Kekudusan kita itu artinya Tuhan mau pakai kita. Itu adalah suatu kondisi hidup yang dihasilkan oleh Tuhan. Contoh, saya kasih ilustrasi. Ada handphone yang kita miliki tidak bisa dipakai dengan baik setelah dibawa ke tempat servis. Ternyata terlalu banyak virus, terlalu banyak hal-hal yang kita buka sembarangan dan masuk virus di dalamnya. Dan itu menyebabkan handphonenya menjadi lalot. Waktu kita buka aplikasi, buka WhatsApp, dia begini. Dia loading. Demikian juga hidup yang belum dibersihkan, itu membuat sistem kendali Tuhan. Kita ini hidup dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk hidup kita. Ketika sistem itu tidak bisa mengendalikan kehidupan kita, jangan berharap hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Kuduslah kamu, sebab apa? Aku kudus. Saya akan selesai dengan hal ini. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Saya mau kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab itu, oke, cukup sampai di situ. Jauhilah nafsu orang muda. Nah, pada waktu engkau muda, engkau boleh bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja. Tapi jangan lupa untuk mengingat dan memperhatikan siapa engkau di dalam Kristus. Keluar dari gereja ini kita tidak ada yang perhatikan. Tapi Tuhan memperhatikan. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja. Tetapi firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini bukan berarti bahwa ketika kita bergaul sembarangan itu langsung dikatakan dosa. Kita harus bedakan antara tindakan dosa secara langsung dan kondisi iman dan kondisi yang membahayakan hati kita. Pergaulan yang buruk itu adalah suatu kondisi, situasi yang membahayakan hati kita. Contoh,
Pada waktu kita bergaul dalam lingkungan yang toksik, kata-katanya selalu kebun binatang. Kata-katanya selalu kata-kata kotor. Dalam lingkungan yang menganggap pornografi itu biasa. Hari pertama kamu mendengar mereka bicara kotor, tidak cocok di telinga saya. Minggu pertama kamu mulai merasa bicara kotor itu lucu ya. Bulan pertama mulai bicara kotor tapi lihat situasi. Ada nggak ini Pastor Ezra? Ada nggak ini orang dari Gold Sisi? Ya, dia tidak tahu. Ternyata ada orang yang dari Gold Sisi dia. Dari gereja, teman gerejanya. Tahun pertama kamu mulai bicara sembarangan tanpa sadar. Nggak peduli. Mau ada pendeta kek, mau ada siapa kek. Hidup saya, kesadaran sudah habis terkikis. Itu yang dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan tindakan dosa. Oh, kalau kita ada di lingkungan orang yang merokok, kita harus tinggalkan. Perhatikan, Yesus duduk dan makan bersama pelacur. Yesus masuk dan tinggal makan di rumah pemungut cukai, ahli Farisi, ahli Taurat. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, kita sedang mengabaikan identitas kita di dalam Tuhan. Kita sedang melupakan bahwa saya sudah ditebus. Bedakan antara bergaul untuk melayani dan bergaul untuk menikmati. Identitas kita adalah garam, kita berbaur tapi kita tidak tercampur. Pastor Christopher Tapiheru sudah menyampaikan waktu anniversary Gold Sisi. Menjadi garam itu bukan berarti kamu hidup tinggal di Pulau Kodingarengkeke sendiri. Tapi kamu harus bergaul dan orang akan merasakan, oh, ini yang disebut Kristen. Atau kita menjadi seperti bunglon. Mejiku hibiniu. Di gereja kita terang, di luar gereja kita gelap. Tujuannya adalah supaya kita bergaul untuk melayani. Tujuannya supaya dunia mengenal Yesus melalui pergaulanmu. Kan tidak perlu, mimbar ini kecil. Mimbar ini kecil di sini. Ya, memang mimbarnya kecil, tapi maksud saya begini. Untuk menyampaikan firman Tuhan yang paling besar itu adalah melalui cara hidup kita. Kita bergaul hanya untuk fear of missing out. Nanti saya nggak diterima. Akhirnya dunia akan melihat false Jesus. Seperti Mahatma Gandhi pernah berkata, saya cinta Yesus. Tapi saya nggak suka cara hidup pengikut Yesus. Satu Korintus 13 ayatnya yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Apa maksudnya ini? Waktu kita bergaul seperti tadi yang saya sampaikan, bahasamu bukan lagi bahasa kasih. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang lain, mendahulukan kepentingan orang. Tapi bahasa kita itu sudah mulai bahasa yang negatif. Gibah, nyinyir, lihat orang lebih baik, lihat orang diberkati, kenapa dia diberkati saya tidak? Yang paling berbahaya ketika kita tidak memperhatikan pergaulan kita, itu perlahan-lahan akan mematikan ini dia teman-teman, kepekaan rohani. Biar di sini penyanyinya sudah lompat-lompat, sudah menyembah keluar air mata, air hidung, air yang lain semua keluar. Ngapain sih itu di atas? Ada orang menangis di sebelah angkat tangan, terus kenapa kok menangis? Ada hutang, sakit. Yang mati itu kepekaan rohani. Datang di sini karena kita di luar bergaul sembarangan, masuk di dalam pikiran kita sembarang, orang cerita apa saja kita terima, informasi apa saja kita terima, lalu datang ke gereja
Kepekaan kita sudah mati. Pada titik ini, di mana kebiasaan baik kita sudah mulai rusak, disitulah saya harus selesai. Pergaulan buruk telah menarikmu ke dalam dosa. Pada titik ini kebiasaan baik yang kita lakukan, nanti saya akan jelaskan di akhir, sebagai solusi dari Injil. Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel. Ini kisah dari, saya terakhir ini. Kalau Avengers punya Reed Richards, apa ini Avengers? The smartest man alive. Alkitab punya the smartest man alive, namanya Salomo. Tapi Salomo ini galojo. Ulangan sudah bilang, kamu tidak boleh kawin dengan mereka dan jangan izinkan. Bukan cuma kamu, jangan izinkan anak-anakmu. Kita ini anak-anak dari Bapak kita. Tuhan sudah bilang, jangan. Salomo ini berpikir, saya ini raja. Macam-macam sama raja penggal. Saya ini punya kuasa, macam-macam bayar, selesai. Salomo berpikir dia the smartest man alive. Memang Alkitab tulis ya. Sebelum dan sesudah Salomo nggak ada orang yang seperti Salomo. Ketika Salomo berpikir bahwa dia masih the smartest man alive. Saya ambil dalam terjemahan BIMK 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Mulanya biasa saja. Ada yang tahu lagu itu? Kita saling bercanda, berbincang seadanya. Semuanya biasa saja. Ayat yang keempat. Sehingga pada waktu tua, baca sama-sama 1, 2, 3. Sehingga pada waktu, oke, cukup sampai di situ. Tidak langsung. Salomo masih berpikir, saya ini kuat. Saya ini orang yang bijaksana. Tapi ini, waktu ia tua, semua yang dia pergaul dengan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan hukum, sudah berikan, berhasil membujuknya. Jangan berpikir, saya kuat. Saya juga begitu, ini bukan gedebok pisang ini, daging ini. Akhirnya Salomo, ini tidak ada di Alkitab. Ini saya tiba-tiba ingat lagu ini. Tak pernah ku bayangkan, akhirnya datang juga. Apa yang datang? Hukuman Tuhan. Salomo seorang yang paling bijaksana, akhirnya jatuh. Karena pengaruh istri-istrinya yang menyembah berhala. Jangan berpikir, oh saya bergaul sembarang saja. Saya berteman dengan siapa saja. Dia mau bicara apa kek. Kan saya di gereja berdoa. Pergaulan yang buruk tidak langsung membuatmu jatuh dalam dosa besok pagi. Tapi dia seperti gambar ini. Rumah saya waktu itu tiba-tiba bunyi, geruk. Siapa yang melempar di rumah ini? Ternyata tiang tengah rumah kami, karena rumah mertua saya itu tiang tengahnya itu masih kayu. Sekalipun dibilang ini kayu yang paling kuat, ternyata kayunya lapuk. Bangunannya bagus, tapi penopangnya, fondasinya dari rumah itu amblas. Rayap tidak menghancurkan rumahmu dalam semalam, dia makan fondasinya. Pergaulan yang buruk itu tidak menghancurkan kebiasaan yang baik semalam, tapi dia menghancurkan kepekaan rohani kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ia bisa pakai apa saja untuk menyatakan kemuliaannya. Dan kunci untuk kita mau dipakai Tuhan itu kesediaan. Di tempat ini pelayanan terbuka. Oh, kalau saya mau dipakai Tuhan kan harus di gereja. Iya betul, Tuhan bisa pakai kita di mana saja. Tetapi gereja juga termasuk di dalamnya. Di mana saja itu termasuk gereja. Dan Tuhan kasih gereja sebagai organisasi. Jemaat-jemaat Tuhan sebagai organisme untuk kita dipakai oleh Tuhan. Solusi, bagaimana caranya kita bisa
menjaga kehidupan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, pemain musik, penyanyi. Meskipun kita lagi brengkes-brengkesnya, bejat-bejatnya, tapi Tuhan bilang ini, setiap orang, katakan dulu sama-sama, setiap orang. Coba lihat di sebelah kiri kananmu, orang juga ini. Tapi ada kalimat selanjutnya, perhatikan, yang mau. Kalau datang di sini nggak mau, Tuhan nggak pernah paksa terus tiba-tiba dia turunkan petir dari langit, mati. Setiap orang, termasuk yang berbicara di sini, yang mau. Siapapun juga, meskipun kita lagi suam-suam, aktif di dalam pelayanan, tapi nggak ada salib. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib. Ini perjuangan setiap hari, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perjuangan, huruf besar, kalimat yang terakhir saya highlight warna putih. Setiap hari kita harus punya komitmen untuk mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menjaga kehidupan kita. Mari tundukkan kepalamu dan kita akan nyanyikan satu pujian. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depanku Tuhan, masa depan kami semua Tuhan. Rencanamu selalu indah di dalam kehidupan kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi kita nyanyikan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan pakai kami. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat bahwa kehidupan kami ini kami mau persembahkan kepadamu. Setiap orang yang mau untuk mengikuti Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kasih karunia, kekuatan, supaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan mencintai Taurat-Mu Tuhan. Kami akan belajar supaya apapun yang kami kerjakan, kami tahu mata Tuhan memperhatikan dan melihat kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai, kiranya Roh Kudus terus memeteraikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Pastor Peter yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semakin diberkati dalam pelayanan, pekerjaan dan juga keluarganya. Biarlah setiap firman Tuhan yang datang pada kita malam hari ini bisa memberkati dan setiap dari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang siap
dipakai oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Di depan jemaat sekalian telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Alur persembahan akan diarahkan oleh teman-teman Aser, dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, kemudian disusul sebelah kanan saya. Sebelum dari itu, mari saya pimpin kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami pada malam hari ini Tuhan telah mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan siap dan mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Setiap dari kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan ya semakin diberkati dalam keluarga dan juga pelayanannya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kasih setiamu Tuhan selalu baru dan nyata dalam kehidupan kami. Dan selalu lebih Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh daripada itu Tuhan, pada hari ini kami ingin memberi Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Kiranya apa yang ditabur di tempat ini Tuhan dapat menjadi pelebaran kerajaan firman-Mu. Inilah menjadi doa kami, sempurnakanlah dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat syukurmu bagi Tuhan. Berikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yang telah maju memberikan persembahan saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menari bagi Tuhan kita. Sama-sama kita serukan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan kasih. Kasih yang menyatukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Mari kita angkat tinggi tangan kita bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Korangion Bass. Sambil bertepuk tangan di atas kepala saudara. Nama-Mu selalu, menari, memuliakan, Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan,
Saya undang saudara sekalian untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Terus diperlengkapi Tuhan, dibukakan setiap kebenaran firman Tuhan, biar di setiap pelayanan dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani, biar semakin diberkati Tuhan. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene dalam komunitas kita Gold CC. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene dalam komunitas Gold CC. Senang sekali boleh berjumpa beribadah dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Jika Bapak Ibu saudara jemaat sekalian baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, di samping kiri kanan Bapak Ibu jemaat sekalian ada para pelayan asar yang membawa form selamat datang. Jadi jangan ragu-ragu untuk diambil formnya dan diisi, dan setelah diisi nanti setelah keluar dari gedung gereja boleh dikembalikan kepada pelayan asar dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir, jangan lupa diambil formulirnya dan juga diisi. Dan di tangan para pelayan asar juga mereka membawa form pokok doa. Bagi jemaat sekalian yang ingin didoakan kerinduan, pergumulan, harapan Bapak Ibu jemaat sekalian, di tangan para asar mereka membawa form pokok doa. Dan form pokok doa itu kami akan doakan, pokok doa Bapak Ibu saudara sekalian, kami akan doakan di Menara Pondok Daud di setiap hari Selasa dan Jumat. Kami akan menopang dalam setiap kerinduan Bapak Ibu jemaat sekalian, kami sama-sama mendoakan di tempat ini. Dan setelah mengisi form pokok doa, boleh juga dikembalikan kepada para pelayan asar.
Kami juga mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian yang sama-sama yang ingin rindu berdoa bersama-sama di tempat ini dalam Menara Pondok Daud. Ayo sama-sama kita datang berdoa di tempat ini di ruangan Daud, di ruangan sekolah minggu. Itu setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore. Yang berikutnya saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian, hari Selasa kita akan melaksanakan ground. Saya informasikan kepada teman-teman semua yang belum join dalam ground. Di depan kursi Bapak Ibu Jemaat sekalian, teman-teman semua ada barcode. Itu nanti boleh di-scan dan nanti diarahkan untuk gabung dalam ground. Nanti mungkin teman-teman berada di wilayah Sudiang, di wilayah BTP, wilayah kota itu semua ada. Kita akan sama-sama ground di hari Selasa. Biar di setiap nanti teman-teman akan diundang, di-invite dalam grup. Biar untuk lokasinya nanti mengikuti penyampaian yang ada di grup. Jadi pastikan kita semua yang hadir pada saat ini tergabung dalam grup dan sama-sama kita akan ketemu di hari Selasa di ground masing-masing. Yang berikutnya saya juga menyampaikan kepada kita semua, seperti firman Tuhan tadi sampaikan bahwa kesempatan masih Tuhan berikan atas kehidupan kita. Di tempat ini masih banyak sekali pos-pos pelayanan yang masih terbuka. Saya mengajak teman-teman semua sama-sama kita mau melayani Tuhan di tempat ini. Apapun talenta yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan atas kehidupan kita, mari kita gunakan dengan waktu yang masih Tuhan berikan atas kehidupan kita. Mungkin teman-teman bilang, saya hanya bisa senyum, teman-teman boleh melayani di asar. Teman-teman hanya punya kelebihan dan talenta di memasak, boleh join di cooking ministry dan sebagainya. Banyak sekali pos-pos pelayanan yang masih terbuka di tempat ini. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan atas kehidupan kita untuk sama-sama kita melayani di tempat ini. Di depan kursi jemaat Tuhan sekalian juga tersedia barcode. Nanti di situ teman-teman boleh mendaftar untuk sama-sama kita melayani di tempat ini. Yang berikutnya, yang terakhir, nanti setelah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, jangan dulu buru-buru untuk pulang. Nanti di bawah singgah fellowship, kita makan-makan dulu sama-sama, kita saling berkenalan, bercerita. Nanti teman-teman akan diarahkan oleh teman-teman pelayan asar. Oke? Jangan dulu cepat balik buru-buru. Kita sama-sama fellowship. Demikian penyampaian untuk selama seminggu. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk
penyertaan Tuhan selama 1 minggu dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas kami Bapa. Sehingga pada hari ini, pada malam ini Bapa, kami bisa datang untuk berkumpul bersama-sama memuji Engkau pada malam ini Bapa. Kami juga bersyukur Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Karena itu Bapa, dalam kehidupan kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bisa hidup sesuai keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu Bapa, kami diingatkan bahwa kami harus menjaga kehidupan kami menjaga pergaulan kami Bapa, sehingga kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa pakai kehidupan kami, masa muda kami untuk melayani Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai kehidupannya, Tuhan perlengkapi terus dalam kehidupannya Bapa. Dalam pelayanannya diberkati oleh Tuhan, dalam keluarganya Tuhan berkati Bapa. Sehingga melalui hamba-Mu terus dipakai untuk memperluas, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan pada malam ini Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan apapun bentuk pelayanan kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapa, setiap pelayanan kami itu memuliakan Tuhan dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami, Tuhan pertambahkan hikmat kepada kami, apa yang ada pada kami Tuhan pertambahkan Bapa, sehingga kami terus pakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah hadir pada malam ini, setiap jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati dalam kehidupannya, Tuhan berkati yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, yang kuliah, sekolah, Tuhan berkati Bapa dalam studinya, sehingga apapun yang menjadi cita-cita itu bisa tercapai Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada malam ini Bapa. Mungkin ada yang sakit, kami berdoa kiranya Tuhan datang sebagai dokter bagi dia, untuk dia bisa disembuhkan, untuk dia bisa dipulihkan Bapa, melalui setiap apa yang dikonsumsi, makanan, minuman, Tuhan berkati Bapa, sehingga mendatangkan pemulihan baginya Bapa. Adapun yang lalai, kiranya Tuhan mengingatkan kepada dia untuk di hari yang akan datang dia bisa kembali datang untuk bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Bapa. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami serahkan kepada Tuhan. Setiap pemimpin Tuhan pakai Bapa. Kami rindu Bapa melalui pemimpin, khususnya orang-orang mengenal Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk memimpin bangsa kami ini Bapa, menjadi bangsa yang mengenal Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapa, bangsa kami ini bangsa yang banyak jiwa yang dikembalikan kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk kota kami, kota Makassar. Kami serahkan kepadamu Bapa. Bapak Wali Kota, Tuhan berkati dalam kepemimpinannya, Tuhan berkati Bapa. Semua yang ada dalam kota kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jauhkan daripada setiap orang-orang yang jahat, Tuhan jauhkan Bapa. Dan kami juga rindu Bapa, di kota kami ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui setiap orang-orang yang Tuhan pakai di setiap tempat. Tuhan pakai Bapa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami rindu Bapa, di kota kami ini banyak jiwa yang mengenal Engkau dalam kehidupannya Bapa secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapa. Dalam masa tuanya Tuhan memberkati Bapa. Apa yang khususnya dalam masa tuanya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya Bapa, sehingga terus menjadi berkat bagi setiap orang-orang, bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk Pastor Peter sekeluarga. Tuhan berkati Bapa, dalam pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanannya diberkati oleh Tuhan Bapa. Untuk sebagai mentor kami tempat ini, kami serahkan kepadamu Bapa, karena Tuhan terus pakai hamba-Mu ini menjadi alat untuk kami bisa terus bertumbuh bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Pastor Peter sekeluarga. Tuhan berkati istrinya dan anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan terus hadir dalam setiap keluarganya, dalam setiap kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing Bapa. Kami serahkan kepadamu, menjadi pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan kiranya terus kami hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa untuk komunitas kami ini Bapa. Goal Sisi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapa, Goal Sisi ini Bapa menjadi tempat bagi kami untuk kami bisa bertumbuh mengenal Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Setiap program, setiap kegiatan kami yang ada di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik itu ground kami serahkan kepadamu, Saraba dan lain sebagainya Bapak kami serahkan kepada Tuhan. Setiap bidang yang ada di tempat ini, pelayanan kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya setiap bidang kami, dalam pelayanan kami bisa semakin hari semakin lebih baik Bapak. Dan kami dalam pelayanan kami sentiasa muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Kami tidak bisa menyebut satu persatu Bapak, tapi kami percaya Bapak melalui gereja-gereja yang ada di sekitar kami Bapak, itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Bapak untuk orang-orang datang kepada Tuhan, mengenal Engkau dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami hari ini Bapak. Kiranya semuanya kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adodanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi untuk membuat engkau keluar dari persoalan dan permasalahan itu dan menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini, dimanapun engkau berada untuk memberi pengaruh bagi dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi.